Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Kita simak baik-baik yuk. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep pecahan. Sekarang Ibu akan menjelaskan ulang sedikit tentang konsep pecahan. Pecahan itu apa sih? Pecahan yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti hasilnya akan tidak terdefinisi ya. Contoh di sini ada 6/3 sama dengan 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Nah, di sini 6/3 bukan pecahan. Kenapa? Karena hasil pembagian 6 dibagi 3 atau 6/3 itu yaitu 2. 2 ini kan dia kan bilangan bulat ya, jadi tidak ada koma. Tidak mempunyai angka di belakang koma. Nah, sehingga 6/3 ini bukan pecahan. Sedangkan pecahan itu sederhananya bilangan yang mempunyai koma. Dan ada angka di belakang koma tersebut. Tentunya bukan koma 0 ya. Koma 1, koma 2, koma 3, dan seterusnya. Lalu ada 10/4. Nah, 10/4 itu berarti 10 dibagi 4. Hasilnya 2,5. Nah, ini pecahan. Lihat di sini ada koma. Lalu di belakang komanya ada angka 5 ya. 0,25. Nah, 0,25 ini juga pecahan. Kenapa? Nah, tentunya dia di belakang komanya ada angka. Lalu 0,25 ini juga bisa dibentuk ke dalam A per B. Nah, ini 1/4 ya. 2,3 juga bisa diubah ke dalam bentuk A per B. Menjadi 3/10. Ini juga pecahan. 15% diubah ke dalam bentuk A per B. Jadi 15/100. Ini juga pecahan. Nah, di sini ada A per B. A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Nah, macam-macam pecahan itu ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa seperti ini ya. 10/4, 1/4. Nah, itu pecahan biasa ya. Ada pecahan campuran. Nah, seperti ini 2, 3/10. Nah, pecahan campuran yaitu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ada pecahan desimal seperti 0,25, 2,3, 2,5 itu pecahan desimal. Ada pecahan persen yaitu, nah ini contohnya 15% atau 15/100. Nah, itu pecahan persen. Sekarang kita bahas operasi hitung pecahan. Nah, yang pertama itu penjumlahan pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan, jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Yang pertama, mencari KPK-nya. Atau yang kedua, dikalikan penyebutnya. Nanti kita akan bahas kedua cara ini ya. Nah, gimana Bu kalau misalkan penyebutnya sudah sama? Kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, untuk lebih pahamnya langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ada 1/7 ditambah 3/7. Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan ini, yang pertama harus kita lakukan, lihat pembilangnya. Maaf, lihat penyebutnya. Bukan pembilang ya, tapi penyebutnya. Di sini penyebutnya 7. Nah, pecahan kedua juga penyebutnya 7. Sudah sama nih penyebutnya. Lalu seperti apa langkah selanjutnya? Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Berarti 1 ditambah 3/7. Ingat ya, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Kalian hanya cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 3 berapa? 4/7. Jadi 1/7 ditambah 3/7 itu hasilnya 4/7. Yang kedua, 2/5 ditambah 3/8. Pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan kedua penyebutnya 8. Nah, di sini berbeda ya. Nah, karena pecahan atau kedua pecahan ini berbeda penyebutnya, maka kita harus mencari KPK atau dikalikan penyebutnya. Supaya apa? Supaya
kedua pecahan ini penyebutnya menjadi sama dan bisa dijumlahkan. Nah, Ibu pakai cara yang pertama dulu, mencari KPK. Berarti KPK dari 5 dan 8 ya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, berapa lagi? 40, lalu 48, lalu 56, dan seterusnya. Nah, kita cari di kelipatan 4, maaf, di kelipatan 5 dan kelipatan 8 yang angkanya sama. Lihat. Adakah yang sama? Ternyata di kelipatan 5 ada angka 40, di kelipatan 8 ada angka 40. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 40. Nah, berarti ini untuk pecahan pertama ditambah ini untuk pecahan kedua, ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama dan otomatis kan ini penyebutnya berubah ya menjadi 40. Nah, pembilangnya pun atau yang atasnya pun akan berubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Penyebut yang penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama, lalu hasilnya dikalikan ke pembilangnya. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 kali 2 16. 40 dibagi 8 5 dikali 3 15. Jadi untuk merubah pembilangnya yaitu penyebut yang baru dibagi penyebut lama, hasilnya dikalikan ke pembilang. Nah, setelah sama penyebutnya baru kita jumlahkan pembilangnya ya. 16 ditambah 15 per 40. Berarti berapa? 16 tambah 15. 16 tambah 15 31 per 40. Nah, yang contoh ketiga, 1/4 ditambah 3/5. Nah, di sini Ibu akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dikalikan penyebutnya. Ya. Nah, dikalikan penyebutnya berarti 4 kali 5. Nah, untuk merubah pembilangnya, kita kali silang. 1 dikali 5. Nah, ini kita beri kurung. Ditambah, nah lalu kali silang yang kedua, 3 kali 4. Ini juga kita dalam kurung ya. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 1 kali 5, 5. Ditambah 3 kali 4, 12. Per 4 kali 5. Berapa nih 4 kali 5? 20. Berarti berapa nih? 5 tambah 12. 17 per 20 ya, seperti itu. Untuk nomor 4, nah di sini ada 2/1/3. Ini namanya pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa ditambah 4/6. Nah, ini bentuknya juga udah beda nih. Kalau ada bentuk yang berbeda, kita ubah dulu ke dalam bentuk yang sama. Nah, boleh ke dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa. Nah, ini Ibu ambil mudahnya diubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi yang pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 per berapa? Nah, di soal per 3. Ya. Nah, kita tulis ulang yang 4/6-nya supaya memudahkan. Berarti 7/3 ditambah 4/6. 7/3 ini pecahan biasa dari 2/1/3 ya. Jadi 2/1/3-nya sudah kita ubah ke pecahan biasa. Nah, ini udah kita ubah nih, udah bentuknya sama nih jadi pecahan biasa. Nah, ini kalian boleh mencari KPK atau mengalihkan penyebutnya. Ibu dengan cari KPK ya. KPK dari 3 dan 6. Nah, kita cari KPK 3 dan 6. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 18, dan seterusnya. Adakah yang sama? Ada. Ternyata di 3 ada 6, di 6 ada 6 ya. Berarti kita ubah ke per 6. Sama dengan, nah,
Berarti ini untuk pecahan pertama, ini untuk pecahan kedua. Ingat, penyebut yang baru dibagi penyebut lama. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 7, 14. 6 bagi 6, 1. 1 kali 4, 4. Berarti 14 ditambah 4, 18 per 6. Nah, kalau misalkan bisa disederhanakan, pecahan itu boleh disederhanakan ya. 18 per 6. Nah, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 18 dibagi 6. 18 bagi 6. Berapa nih? 3 ya. 3 kali 6, 18. Kurangi 0. Berarti 3 hasilnya. Ya, seperti itu. Lalu contoh yang terakhir, yang kelima. 2 ditambah 2 per 8. Ada bilangan bulat ditambah dengan pecahan. Nah, supaya memudahkan, ini kita ubah yang bilangan bulat ke bentuk pecahan. Nah, karena pecahan keduanya per 8, nah untuk memudahkan supaya kita tidak bingung dan tidak lagi mengubah penyebutnya, kita langsung saja ubah bilangan bulat ini ke per 8 ya. 8 kali 2 berarti 16. Nah, atau kalian bisa lihat 16 per 8 atau 16 dibagi 8 kan hasilnya 2. Nah, 2 per 8-nya kita tulis ulang. Nah, udah sama langsung penyebutnya, tinggal jumlahkan aja. 16 tambah 2 per 8. Berarti 18 per 8. Berapa? 18 bagi 8. Bisa tidak? Nah, coba 18 dibagi 8. Dapat 2. 2 kali 8, 16. Sisanya 2 ya. Berarti 2-nya kita tulis. Nah, ini kita sederhanakan ya. 2 yang hasilnya kita tulis. Nah, 2 yang di bawahnya kita tulis lagi per dari berapa? 8. Ya, jadi 18 per 8 ini kan pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan campuran. Berarti 18 dibagi 8 kan hasilnya 2, sisanya 2. Berarti di sini hasil 2, ini sisanya. Pernya per berapa? Per 8. Sekarang kita bahas pengurangan pecahan. Untuk mengurangkan pecahan, jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Nah, pengurangan pecahan ini cara pengerjaannya sama dengan penjumlahan pecahan. Hanya bedanya di sini dikurangi, yang tadi dijumlahkan. Caranya ada 2. Yang pertama mencari KPK, yang kedua dikalikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung saja kurangkan pembilangnya. Nah, untuk lebih paham langsung ke contoh yang pertama. Di sini ada 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Nah, di sini udah sama penyebutnya yaitu 6. Berarti kita langsung saja kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1 per 6. Ingat, penyebutnya tidak usah ikut dikurangkan ya, cukup ditulis ulang 1 kali aja. Berarti 3 dikurangi 1 per 6. Berapa 3 kurangi 1? 2. 2 per 6. Nah, boleh disederhanakan kalau bisa, boleh. 2 ini kelipatan 2, 6 juga kelipatan 2. Berarti kita sederhanakan, dibagi 2. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Per 6 bagi 2, 3. Berarti 3 per 6 itu disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, contoh yang kedua, 2 dikurangi 2 per 8. Ada bilangan bulat dikurangi pecahan. Berarti kita ubah dulu bilangan bulatnya ke bentuk pecahan ya. Nah, di sini 2 per 8 ya. Karena pengurangnya dia per 8, maka bilangan bulatnya kita ubah ke per 8 juga ya. 8 kali 2, 16. Kalau sudah sama penyebutnya langsung kurangkan. 16 kurangi 2 per 8. 16 kurangi 2 berapa? 14 per 8. Boleh disederhanakan gak, Bu? Boleh. Nah, di sini lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Berarti kalau seperti itu bisa dibagi. 14 dibagi 8. 14 bagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8 kurangi. 14 kurangi 8, 5. Nah, berarti hasilnya 1, sisanya 5 per 8. Nah, berarti di sini
pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga, 2/3 dikurangi 1/4. Nah, di sini Ibu akan memakai cara yang pertama, yaitu mencari KPK-nya. Berarti KPK 3 dan 4. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, lalu 16, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Adakah angka yang sama? Ada berapa? 12. Maka kita ubah pecahannya ke penyebut 12. Nah, ini untuk pecahan pertama dikurangi, ini untuk pecahan kedua. Sama ya, kalau penyebutnya sudah berubah, maka otomatis pembilangnya juga berubah. Penyebut yang penyebut yang baru dikurangi penyebut yang lama, hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. 12 dibagi 3 dapat 4, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4 dapat 3, 3 kali 1, 3. Kalau sudah sama penyebutnya, kurangkan pembilangnya, berarti 8 kurangi 3 per 12. 8 kurangi 3, 5 per 12. Ya, seperti itu. Lalu contoh yang keempat, 3/7 dikurangi 4/3. Nah, di sini Ibu akan memakai cara yang kedua, dikalikan penyebutnya. Ya, berarti 7 dikali 3. Nah, lalu selanjutnya kita kali silang. 3 kali 3, nah kita pakai dalam kurung ya. Nah, kurangi 4 kali 7. Ya, nah kita selesaikan yang di dalam kurung. 3 kali 3, 9. Dikurangi 4 kali 7, 28. Per 7 kali 3, 21. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan. 9 dikurangi 28. Ingat ke pengurangan bilangan bulat yang sudah Ibu ajarkan di sini ya. Kalau misalkan di depan, angka di depan lebih kecil daripada angka di belakang, berarti dia hasilnya akan negatif. Atau bisa lihat di sini. 9 dikurangi 28. Nah, di sini kan positif ya, dikurangi positif lagi, tapi ternyata yang di depan lebih kecil daripada yang di belakang, maka hasilnya akan negatif. Nah, hasil angkanya gimana Bu? Angka besar dikurangi angka kecil, 28 dikurangi 9, berarti 19/21. Nah, berarti hasilnya negatif 19/21. Jadi tidak selalu hasil dari penjumlahan maupun pengurangan pecahan itu hasilnya positif terus ya, tapi ada kalanya negatif. Lalu contoh yang kelima, 1/2/3 dikurangi 5/6. Nah, di sini pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Kita samakan dulu bentuknya. Nah, Ibu akan mensamakan ke pecahan biasa. Berarti 1 kali 3, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 5 per berapa? Per 3 dikurangi 5/6. Kita samakan penyebutnya pakai cara KPK ya. 3 dan 6. Berarti kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Adakah yang sama? Ada berapa? 6. 12 juga ternyata sama ya. Tapi kita pilih yang terkecil. Berarti 6 ya. Nah, kita ubah ke per 6. Ya. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 5, 10. 6 bagi 6, 1. 1 kali 5, 5. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal dikurangkan. 10 kurangi 5/6. Berarti hasilnya 5/6. Sekarang ke perkalian pecahan. Untuk mengalikan dua pecahan, kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan itu. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan rumusnya. Ada pecahan A per B dikali dengan pecahan C per D. Kita tinggal langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti A dikali C per B dikali D. Nah, supaya lebih paham langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 2/8 dikali 1/6. Maka hasilnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1
per 8 kali 6. 2 kali 1, 2 per 8 kali 6, 48. Mau kita sederhanakan? Boleh. 2 ini kan kelipatan 2, 48 juga kelipatan 2. Berarti dibagi 2, dibagi 2. Nah, 2 bagi 2, 1. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Ya. Nah, contoh yang kedua, 1 2/3 dikali 3/4. Nah, ini pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa. Supaya memudahkan, kita ubah pecahan campurannya ke pecahan biasa. Berarti 1 dikali 3, 3 tambah 2, 5. 5/3 dikali 3/4. Langsung 5 kali 3 per 3 kali 4. 5 kali 3, 15. Per 3 kali 4, 12. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka kita bisa ubah ke pecahan campuran. Atau tidak diubah juga sebenarnya tidak apa-apa ya. 15 per 12. 15 bagi 12 dapat 1. 1 kali 12, 12. Kita kurangi. Sisanya 3. Nah, satunya kita tulis. 3-nya, sisanya kita tulis juga. Per berapa? 12. Tidak diubah ke pecahan campuran juga tidak apa-apa ya. Sampai sini juga sudah betul. Nah, sekarang contoh yang ketiga. 3 dikali 2/5. 3 ini bilangan bulat dikali dengan pecahan. Nah, bilangan bulat ini juga sebenarnya mengandung pecahan ya. Nah, 3. 3 itu artinya per 1 ya. 3 bagi 1 kan 3. Berarti bilangan bulat bila diubah ke bentuk pecahan dalam perkalian berarti 3/1 seperti itu ya, dikali 2/5. Nah, tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali 2, 6. Per 1 kali 5, 5. Nah, untuk bilangan bulat yang akan dikalikan dengan pecahan, dia tidak usah disamakan penyebutnya ya. Nah, 3 ini sudah per 1. Tapi ketika bilangan bulat ini akan dijumlahkan dengan pecahan, akan dikurangkan dengan pecahan, maka dia harus disamakan dulu penyebutnya ya. Kalau di perkalian tidak usah, langsung aja. Berarti kalau misalkan tidak pakai per 1 juga, misalkan kalian bingung nih, kok bisa per 1 Bu? Nah, tidak usah bingung ya, langsung aja bisa seperti ini. 3 dikali 2 per 5 ya. 3 kali 2, 6 per 5. Seperti itu ya. Jadi bilangan bulatnya dikalikan dengan pembilang dibagi atau per pecahan. Penyebut dari pecahan yang dikalikannya ya. Berarti bilangan bulat dikali pembilang per di sana penyebutnya berapa? Seperti itu ya. Jadi 6/5. Bu, ubah deh ke pecahan campuran boleh. 6 bagi 5 itu dapat 1. Sisanya berapa? 1/5. Nah, coba 6 bagi 5 ya. 6 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Kurangi 1. Nah, satunya hasil udah ditulis. Sisanya juga ditulis per 5. Karena di sini kan per 5. Lanjut pembagian pecahan. Untuk membagi 2 pecahan, maka harus diubah ke bentuk perkalian dengan syarat pecahan keduanya dibalik. Nah, rumusnya di sini ada pecahan A per B ditambah pecahan A per B dibagi pecahan C per D itu sama dengan, nah di sini kan harus diubah ke bentuk perkalian. Berarti A per B dikali, nah ingat di sini syarat pecahan keduanya dibalik. Yang tadinya C per D menjadi D per C ya. Tadinya pembagian menjadi perkalian. Jadi pecahan pertamanya utuh, yang A per B tetap A per B. Pembagiannya berubah jadi perkalian. Lalu pecahan keduanya yang C per D berubah jadi D per C. Nah, nanti hasil akhirnya tinggal kalikan aja. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi A kali D per B dikali C. Nah, untuk lebih paham langsung ke contoh. Contoh yang pertama. 2/3 dibagi 3/6. Nah, di sini kita ubah ke bentuk perkalian. Ya, dari pembagian diubah ke perkalian. Pecahan pertamanya tetap. Berarti 2/3. Nah, ini kan pecahan pertama ya. Tetap tidak diubah ya. Pecahan keduanya dibalik. Nah, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Berarti tadinya 3/6 jadi 6/3. Kalau sudah berubah menjadi bentuk
perkalian, langsung aja berarti atas kali atas, bawah kali bawah ya. Berarti 2 dikali 6 per 3 dikali 3. 2 kali 6, 12 per 9. Nah, sampai sini aja sudah betul. Mau diubah ke pecahan campuran? Boleh ya, seperti itu. Nah, nomor 2. 1, 2 per 3. Ini pecahan campuran dibagi 2 per 4. Nah, kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa supaya memudahkan ya. Nah, di sini 1 dikali 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 5 per 3. Nah, dibagi dulu ya. 2 per 4. Nah, kita perubahan dulu dari campuran ke pecahan biasa. Baru kita merubah ke perkalian. Ya. Berarti pecahan pertamanya tetap 5 per 3. Pecahan keduanya dibalik 2 per 4 menjadi 4 per 2. Nah, berarti kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 4 per 3 kali 2. Berarti 5 kali 4, 20 per 3 kali 2, 6. Berarti 20 per 6. Boleh diubah ke campuran? Boleh. 20 bagi 6. 20 bagi 6 dapat 3. 3 kali 6, 18. Kurangi, sisanya 2. Berarti tulis yang 3-nya, sisanya 2. Dari pembagian berapa? 6. Berarti 3, 2 per 6. Atau mau sampai 20 per 6 juga boleh. Itu sudah selesai ya. Nah, contoh yang ketiga di sini ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan. Nah, 3 itu kan sudah mewakili 3 per 1 ya, artinya nah dibagi 2 per 5 ya. Kalau di pembagian tidak usah disamakan penyebutnya ya. Nah, 3 ini mengandung arti, 3 per 1. 3 bagi 1, 3. Dibagi 2 per 5. Nah, kita ubah ke perkalian. Berarti 3 per 1 dikali, nah dibalik pecahan keduanya 5 per 2. Berarti 3 kali 5 per 1 kali 2. 3 kali 5, 15 per 2. Ubah Bu ke pecahan campuran? Boleh. 15 bagi 2. 15 bagi 2, 7. 7 kali 2, 14. Kurangi, sisa 1. Berarti 7. Sisanya 1 per 2. Seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu bahas di video kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Ingat, itu harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, kalau perkalian tinggal dikalikan saja. Atas kali atas atau pembilang kali pembilang per bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Nah, untuk pembagian pecahan yang tadinya bentuknya pembagian akan berubah jadi perkalian dengan syarat pecahan keduanya dibalik, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas, atau yang tadinya pembilang berubah jadi penyebut, penyebut akan berubah jadi pembilang, seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video penjelasan tentang operasi hitung pecahan. Semoga kalian paham. Semangat terus belajar di rumahnya. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.